Hello guys, welcome back to podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kita pada hari ini, podcast Suara 8, kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu alumni dari SMK 8 Semarang. Siapa sih Mbak? Aduh, siapa ya? Ya, beliau itu sekarang ada di Universitas Negeri Semarang, ya, yang dimana sekarang sudah kuliah di Universitas Negeri yang tentunya sangat susah sekali bagi anak SMK untuk bisa kuliah di sana. Ya, tentu dengan saya Arifin Dan saya Nadatia. di segmen ngobrol bareng alumni di SMK Negeri 8 idola kita, podcast Suara 8. Hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Yosa. Selamat pagi Mas Yosa. Ya, selamat pagi. Boleh perkenalkan dulu mungkin? Nama saya Muhammad Iqbal Yosanda. Biasanya tuh dipanggil Yosa atau Yosanda. Sekarang umur saya menginjak 19 tahun bulan ini. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai mahasiswa S1 di UNES, Fakultas MIPA, jurusannya Ilmu Komputer Teknik Informatika. Lulusan TKJ bener ya Mas? Iya, TKJ. Iya. Selamat datang kembali ya di SMK Negeri 8 Semarang nih. Gimana nih setelah ditinggalkan 1 semester mungkin ya, setelah lockdown nih, perkembangannya bagaimana? Ya, perkembangannya cukup bagus ya. Mulai dari bangunannya yang di bagian depan kan dulu gak ada. Sekarang udah ada. Terus mungkin dari ya infrastruktur udah lebih maju daripada saat saya masih sekolah. Mungkin boleh diceritain nih awal mula masnya kuliah. Ya, awal mula Masnya kuliah pas di Universitas Semarang ya. Ketemunya di sana itu gimana sih? Kan awal lockdown tuh. Gimana itu kok bisa sampai kuliah di sana tuh bagaimana? Dari SMK ke dari SMK ke universitasnya. Sebenarnya itu pertama rencana saya mau lulus dari kuliah dari sekolah ini, dari SMK 8 itu rencananya mau kerja. Oh gitu. Iya, udah nyari lowongan gitu. Terus rata-rata rekrutmen tuh ya D3 S1 kan harus kuliah ya kalau mau kerja di situ. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Itu masuk kuliah itu apakah melalui jalur yang mudah atau bahkan sulit gitu Mas, harus tes dulu atau bagaimana gitu? Ya namanya juga PTN, itu kan pasti diseleksi ketat ya, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman nih mau kuliah di negeri khususnya, itu ada beberapa jalur yang memang harus diketahui ya. Yang pertama itu jalur SNMPTN, itu jalur undangan. Itu juga diseleksi dulu dari sekolah SMA SMK gitu. Kemudian ada SBMPTN, itu biasanya UTBK ya, Oh iya, tes UTBK, gitu. tes. Terus sama yang opsi terakhir itu jalur mandiri. Oh gitu. Ini bagi Mas nih, paling mudah tuh bagi kita untuk bisa menyesuaikan keahlian kita tuh di bagian mananya untuk masuknya itu? Melalui jalur apa enaknya? Kalau menurut Mas? Kalau kuliah itu yang lebih unggul ya, yang diunggulkan tuh SMA biasanya. Oh gitu. Kalau jalur SNMPTN sama SBM ya. Tapi ya juga gak ada salahnya kalau coba gitu. Yang penting sih belajar materi-materi buat UTBK. Kalau memang di 2 jalur itu gak rezeki, gak lolos, ya kalian bisa ambil jalur yang opsi terakhir, jalur mandiri. Gitu. Masnya ini jalurnya apa? Jalur mandiri. Gitu, mandiri. Ya karena jujur ya, SNM sama SBM itu memang susah. Gitu. Ini ngomong nih ya Mas, boleh tahu nggak sih yang bisa berhasil satu angkatan Dimas itu yang berhasil di universitas ada berapa orang sih? Yang saya tahu di kelas itu cuma 3 yang di negeri ya. Dan semuanya itu UNES? Enggak. Oh enggak. Beda-beda. Ada yang Polines, kemudian ada yang UIN, Wali Songo. Dan itu semua juga yang saya tahu jalur mandiri semua. Oh gitu. Iya. Tapi emang susah ya Mas ya untuk masuk di universitas negeri itu emang susah bagi orang SMK itu. Iya, kamu nanti coba sendiri. Kan pasti ngalamin lah. Kayak gitu. Walaupun memang lolos di SBM ya, itu berarti memang dia memang rezekinya ya. Karena kan SBM itu materinya
Kalau dulu itu materi yang SMA. Tapi kalau di 2020 itu dia pakainya TPS. Tes potensi skolastik. Jadi kayak benar-benar baru itu, hal yang baru. Kayak gitu. Persaingan pun lebih ketat pasti. Pasti. Apalagi kalau misal kalian nih mau ngambil sesuai jurusan kalian. Ya itu pasti lebih banyak pesaingnya gitu. Kalau misal kalian mau kuliah, pengennya di negeri ya, tapi kayak gak pengen sesuai jurusan kalian bisa ambil yang paling rendah itu peminatnya paling rendah itu lolosnya juga presentasinya besar juga. Gitu. Ya, kan gini Mas, masuk di universitas ya, pertama-tama kita di masa lockdown yang bagaimana semuanya serba tutup, serba lockdown dan serba online pastinya. Nah, ini kan bagi anak-anak yang mungkin SMK atau bahkan untuk kuliah itu kan mesti yang ada namanya kayak nge-zoom dan sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana sih Mas kayak menanggapi kayak nggak masuk ilmu nih kayak gini gitu? Ya, sekarang kan zamannya online ya. Apa-apa serba online. Pasti seluruh Indonesia pun pembelajarannya via online. Nah, di via online itu pasti kan ada kendala ya. Baik secara teknis maupun yang non teknis. Mungkin teman-teman juga kalau merasa kalau saya kuliah online itu kan pasti sedikit banget ilmu yang bisa diserap itu. Karena kan banyak gangguan, mungkin sinyal, mungkin bising gitu ya. Mungkin juga suara dosennya putus-putus kayak gitu. Ya mungkin tipsnya sih kalau misal kalian belum paham materi apa yang disampaikan sama dosen saat live, kalian bisa cari materi di internet sesuai materinya gitu. Kayak misal kalian materi, kalau saya ya, materi kalkulus. Nah itu kan memang sulit ya kalau anak SMK itu. Nah itu bisa cari di YouTube. Itu banyak kayak gitu. Cara Masnya ngatasin gangguan koneksi gitu gimana? Biasanya sih saya off cam. Oke. Ya. Itu berarti gampangannya izin juga pasti kan? Ya, kalau memang nggak bisa masuk di sesi Zoom-nya, itu pasti izin ke dosen atau enggak ke komting, karena kan untuk presensinya sendiri memang di Zoom gitu. Ini Mas, pertama masuk kampus kan pasti harus ada ospek ya. Nah, itu ospek pas lockdown kayak gini tuh gimana sih? Boleh diceritain mungkin pengalamannya? Kalau dulu saya di UNES tuh ospeknya online. Dan ospeknya itu dibagi-bagi. Jadi ada ospek yang satu universitas di minggu pertama, kemudian di minggu kedua itu ospek fakultas, dan di minggu ketiga itu ospek jurusan. Dan baru di bulan kedua itu mulai perdana kuliah pertama itu. Berarti langsung mulai pelajarannya itu perdana itu tadi? Iya, setelah ospek. Prodinya Masnya itu apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Iya. Sulit gak sih Mas? Untuk mengikutinya. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih gak terlalu, karena materi yang diberikan itu ya mirip-mirip sama TKJ dulu. Kayak mungkin sistem operasi, kemudian mungkin kayak bilangan biner. Itu kan di SMK juga udah dapat kayak gitu. Sama kalau di TKJ kan lebih unggul di networkingnya ya. Itu nanti juga di kuliah ada materi seperti itu. Cuman kalau di kuliah ini dia ada tambahan. Kalau di teknik informatika itu dia lebih ke programmer ya. Programmingnya itu lebih banyak daripada TKJ-nya. Mungkin kalau jurusan RPL cocok ngambil di TI. Ceritanya Mas nih, perjuangannya Mas nih gimana sih buat masuk ke negeri itu? Kan ngomongnya itu kan susah ya, apalagi anak SMK. Iya. Itu bagaimana sih perjuangannya gitu? Ya sempat ya. Kan pertama kali kan alhamdulillah kan lolos di tingkat sekolah SMK ini. Itu kan ikut SNM ya. Ikut coba SNMPTN sama SNMPN. Politeknik sama perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian saya coba cari jurusan ya yang sesuai. Dan gagal. Pasti ada rasa kecewa kan? Iya, pasti. Karena kan kalau kita ikut SBM pun kan pasti kayak capek belajarnya ya. Kan harus mulai dari nol itu SBM. Nah pernah gimana ya ikut apa enggak, terus akhirnya tak coba SBM. Setelah coba SBM ikut-ikut TO online. Biasanya kan di Instagram itu banyak yang ngasih TO gratis.
kayak gitu. Nah itu nilainya itu dikit gitu loh, 400, 500. Sedangkan untuk kuliah itu minimal 600 sama 500 lebih. Nah sampai itu ya berjuang terus, ikut terus sampai hari hanya dicoba. Itu ada satu soal yang nggak ada di TO sebelumnya. Kalau nggak salah itu bahasa Panda. Jadi bahasanya tuh kayak ya aneh aja gitu loh. Kalimatnya tuh hurufnya tuh diacak, tapi di hurufnya itu ada rumusnya kayak gitu. Jadi ya mau gak mau ya ngarang jawabnya. Kemudian di SBMPTN pun saya juga gagal. Kemudian saya itu searching itu di Instagram, itu UNES buka, waktu itu UNES buka jalur mandiri ya. Dan itu free. Itu UNES free loh. Kalau Undip sama Polines itu bayar 300 sama berapa gitu. Kan Tapi ada jalur yang nyoba gratis, ya, Mas, ada yang bayar. Akhirnya pun nyoba mandiri itu tadi. Iya, nyoba yang mandiri. Terus alhamdulillahnya keterimanya yang mandiri gitu. Ada trik gak Mas tuh buat mungkin masuk dan berpeluang besar masuk ke negeri bagi anak SMK, khususnya adik kelas Mas yang TKJ? Yang pertama ya itu belajar, berdoa, berusaha. Kemudian misal kalian gagal di satu jalur, coba jalur lain. Kalau memang di semua jalur gak memungkinkan, gap year aja. Kalau gak kerja. Oh gitu. Iya. Soalnya juga banyak teman-teman saya yang gap year. Jadi tahun berikutnya itu coba lagi. Coba Tahun berikutnya. SBMPTN. Itu kalau nggak salah SBMPTN itu 3 kali batasnya. Jadi kalau misal 1 kali gagal di SBMPTN, bisa di tahun berikutnya. Kemudian misal gagal lagi sampai 3 kali, maka nggak bisa ikut SBMPTN lagi. Kalau nggak, mungkin bisa opsi terakhir di swasta. Sebenarnya kan sama aja. Kuliah juga bayar. Sama-sama bayar, sama-sama kuliah kan. Apa mau swasta apa negeri itu sama aja. Tapi dulu ceritanya masuk ke negeri kan pas-pasan itu COVID ya, pandangan terus sebelumnya kan kerja sama pandangannya. Iya. Itu sempat gak sih pikiran kayak aduh udah deh nggak usah universitas deh gitu? Kalau aku dulu pinginnya kerja, tapi setelah tahu rekrutmennya kayak gimana, itu langsung ada pikiran untuk kuliah. Dan sebelum COVID itu kan kita udah ngurus SNMPTN ya. Dari situ udah mulai tertarik buat kuliah di samping kerja. Tapi saat kuliah diterima, udah mulai kuliah, itu gak ada pikiran buat kerja. Karena tugas-tugas kuliah itu udah padat. Numpuk itu pasti. Pasti padat. Dan kalau kerja pun pasti ngeganggu salah satunya. Kalau kamu fokusnya di kerja, ya kuliahmu keteteran. Kalau kamu fokusnya di kuliah, ya kerjamu yang keteteran. Kayak gitu. Cuma bisa satu fokus saja gitu ya? Kalau aku gitu. Oh gitu. Awalnya tuh mau jadi apa sih Mas kerja itu? Tadinya tuh mau daftar di sesuai magang. Saya tuh magang di Angkasa Pura I Bandara. Oh iya. Di bagian IT supportnya. Nah itu sesuai sama TKJ. Kayak kalau di bandara itu Cisco ya pakainya. Networking jaringan. Kayak ngasih IP, administrasi jaringan, kayak nyalurin internet, kayak gitu. Nah itu sama kayak TKJ. Tapi waktu saya coba searching, kan saya magang juga coba-coba lihat rekrutmen ya, sama tanya-tanya ke pegawainya. Itu memang dulu ada rekrutmen yang minimal SMK. Tapi sekarang itu udah standarnya itu D3 S1. Kayak gitu. Itu yang teknisi ya, sebagai teknisi. Nah, dari situ udah mikir, wah kayaknya memang harus kuliah dulu. Kalau mau kerja loh ya. Itu saya loh ya. Menurut pandangan saya, mungkin setiap orang berbeda kayak gitu. Sebelumnya belum punya ada pandangan mau kuliah gitu atau memang benar-benar mau kerja aja gitu? Dulu kerja. Kerja. Karena kan saya memilih SMK karena pingin kerja. Pingin cepat kerja. Tapi setelah mengikuti SMK, sekolah, timbul ingin kuliah. Kayak gitu. Memang berminat di jurusan itu ya? Iya. Karena saya kalau udah suka sama networking, ya saya nggak mau pindah gitu. Karena kan kalau kita ngambil jurusannya sama, kita kan cuman mengulang ya, sama nambah-nambah dikit. Tapi kalau jurusan yang beda jauh sama jurusan SMK, itu pasti kan mulai dari nol. Dan itu kan bikin kayak males ya kalau mulai dari nol. Kayak lebih gampang itu mengulang lah, kayak gitu.
Ini setelah kuliah tuh rencana mau kemana sih Mas? Setelah Ya. selesai mungkin D3 atau bahkan S1 gitu. Ya cari kerja. Oh gitu. Tapi kan kalau di TI itu kan ada itu ya bagian kalau misal kamu lulus tuh bisa jadi apa? Yang pertama itu bisa jadi programmer. Yang kedua itu networking. Kemudian ada data analis ya. Kayak gitu. Sama kalau nggak salah sih UI UX. Kalau Masnya ini mau kemana? Programmer sama networking. Ke bagian itu. Karena saya sih di SMK lebih condong di networking ya. Kayak gitu. Ini terakhir nih Mas, pesan buat adik kelas TKJ maupun MM atau RPL atau sebagainya. Untuk yang mau masuk ke universitas. Itu pesan. Oh ya, untuk mau ke universitas sih coba gak salah ya kalau kita mau coba. Kemudian yaitu belajar dari TO online, kemudian belajar dari buku-buku sesuai SBMPTN itu. Kemudian coba banyak jalur. Jadi jangan pernah putus asa, kayak gitu aja. Kemudian kalau mungkin ada teman-teman adik kelas yang pingin gak kuliah, pinginnya kerja, kalau mau nambah-nambah sertifikasi, itu bisa ngikutin pelatihan sama sertifikasi online. Sekarang itu udah banyak loh. Mau kursus online atau mungkin dari Kominfo sendiri, itu udah ada. Kalau dari Kominfo itu bisa ikut BPPTIK sama DTS, Digital Talent Scholarship. Itu kalau misal kamu dinyatakan kompeten, itu dapat sertifikat fisik dari BNSP. Dan itu juga sangat bermanfaat untuk mendaftar kerja. Gitu. Semua jurusan kah atau Kalau di pelatihan itu sesuai bidang yang ada di pelatihan. Kalau kemarin itu kalau nggak salah ya, itu ada cyber ops untuk DTS. Kemudian kalau di BPPTIK itu untuk junior ada junior network administrator. Kemudian ada lain-lainnya. Jadi sesuai sama itu pelatihannya. Kalau pelatihannya mungkin kamu minat di satu bidang ya ambil aja. Dan nggak ada salahnya juga ngambil semuanya. Oh gitu. Jadi tahun ini tahun berikutnya yang lainnya. Kayak gitu. Berarti intinya tetap berusaha gitu ya Mas? Iya. Oke. Ya, terima kasih nih Mas sudah bisa datang di podcast Suara 8. Terus ya moga-moga tetap sukses selalu mencapai cita-cita yang diinginkan gitu. Ya, sekarang sudah di penghujung acara para penonton sekalian. Terima kasih juga yang telah menonton podcast Suara 8. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya N8 TV. Dan pantengin kita terus di podcast Suara 8. dan jangan lupa kita selalu menyediakan konten-konten yang menarik. Ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Dadah.